amalan hari Asyura itu ada hadis yang sahih, yang kuat, ada juga hadis yang dhaif. Dalam amalan-amalan tersebut ada beberapa amalan, di antaranya hadis sahih, ada di antaranya hadis dhaif. Tapi juga hadis dhaif bukan berarti enggak boleh diamalkan. Hadis dhaif itu boleh diamalkan di dalam fadhailul amal, di dalam targhib wa tarhib, untuk nyemangatin orang melakukan sesuatu, di dalam wa'adz, manakala penyebab daripada lemahnya hadis itu bukan karena kebohongan atau pemalsuan. Alhasil di dalam metode para ulama dari Al-Ba'alwi, kanu yufaddilun al-ahadits ad-dha'ifah ala ara'i rijal. Mereka lebih mengunggulkan hadis dari Rasulullah walaupun itu dhaif, tapi dhaifnya bukan karena pemalsuan, sebab itu hadis palsu namanya. Walaupun itu dhaif, itu lebih mereka prioritaskan ketimbang pendapat individu atau pendapat perorangan. Fa'ala kulli hal, apa yang diminta untuk kita lakukan di hari Asyura, keringkasannya itu ada 10 perkara. Pertama, puasa. Kalau puasa itu udah khalas, hadisnya sahih. Sebagaimana tadi dalam al-hadits al-musalsal biyaumi Asyura yang diriwayatkan oleh para orang tua kami, guru-guru kami sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang shaum yaumi Asyura, ahtasibu indallah annahu yukaffir dzunuba sanah. Itu puasa hari Asyura menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun. Itu puasa di hari Asyura dianjurkan. Kemudian juga di antara yang disunahkan adalah silaturahmi di hari Asyura. Silaturahmi tiap saat dianjurkan, tapi hari Asyura lebih dianjurin lagi. Walaupun dengan kita menyapa kerabat kita, famili kita, silu arhamakum walau bisalam, bullu arhamakum walau bisalam. Sambung mereka, basahi mereka, sirami. Kayak pohon tuh disirami biar subur. Nah, kerabat, famili perlu disiramin juga, walaupun dengan menyapa. Dengan menyapa, minta maaf, minta ridho, kasih salam, saling mengingatkan, bulu arhamakum walau bisalam, sambung silaturahmi. Terutama di hari Asyura, zur aliman, ziarah ke orang alim, ziarah ke orang alim. Lidzalik di antara kebiasaan para ulama, para masyayikh itu di hari Asyura mereka bikin majlis. Makanya hasol tadawul bainahum, saling memberi, saling berbagi. Di antaranya tuh riwayat hadis musalsal biyaumi Asyura itu didapat dari majelis-majelis mereka. Itu sampai dibilang, saya dengar ini dari guru saya, hadis ini di hari Asyura. Dia meriwayatkan kepada saya di hari Asyura. Maknanya ada majelis, ada ziarah kepada ulama di hari Asyura. Kita pun juga insyaallah di hari Asyura, sebagaimana biasa kita roha hari Ahad itu, kita bikin majelis roha, sekaligus kita baca doa-doa yang dianjurkan di hari Asyura. Kemudian di antaranya itu iadatul marid, jenguk orang sakit, menjenguk orang sakit. Ada min haqil muslim, menjenguk orang sakit. Tapi di hari Asyura ini lebih sosial lagi kita. Bakti sosial lebih kita rajin, lebih kita utamakan, menjalin hubungan silaturahmi itu haknya muslim, menjenguk orang sakit haknya muslim, ziarah ulama itu di sebuah keharusan. Tapi di hari Asyura lebih dianjurkan lagi. Salat sunnah di hari Asyura. Iya, salat sunnah di hari Asyura, duha jangan ditinggal. Kemudian juga witir malamnya jangan ditinggal, qabliyah, ba'diyah, rawatib, muakkadat, ghair muakkadat. Kita kerjain sebisa mungkin, makmurin tuh hari Asyura, jangan ada yang luput. Kemudian juga sedekah di hari Asyura. Terus apalagi waktahil, pakai celak mata. Sebagaimana dianjurkan, disunahkan pakai celak mata pada malam harinya ataupun juga pada hari Asyura. Masih ra'sil yatim, ngusap kepala anak yatim. Apalagi kalau ngusapnya itu pakai duit. Lebih dianjurkan lagi, bukan cuma sekedar ngacak-ngacak rambut, tapi usap kepala anak yatim. Maksudnya ngusap tuh bagaimana? Menunjukkan rahmat, kepedulian, kasih sayang kepada mereka. Terus juga jangan lupa berbagi, kasih uang kepada mereka ataupun sesuatu yang bisa kita berikan, beraskah atau apapun. Wa tasaddaq, bersedekah, berinfak. Wa tasil, mandi di hari Asyura. Itu bahkan dalam sebagian athar disebutkan oleh para ulama, kalau di hari Asyura Allah Ta'ala perintahkan kepada air Zam-Zam untuk mengalir kepada seluruh mata air yang ada di seluruh penjuru dunia.
kepada seluruh mata air yang ada di seluruh penjuru dunia, hingga mata air dan sumur-sumur tersebut itu terkoneksi, terhubung dengan Zam-Zam, Saya nggak percaya, ya nggak apa-apa, tetap mukmin kok. Atau nggak percaya tetap beriman kok, nggak apa-apa. Nggak percaya nggak apa-apa, nggak ada rugi apa-apa. Saya percaya, begitu boleh, nggak apa, bagus. Ada di kitab kok. Ulama yang bilang percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa, begitu. Tapi yang nggak percaya nggak boleh ngata-ngatain yang percaya. Ente percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nggak masuk akal, ya maafisya, ya akalnya ente. Alhamdulillah, kita nggak cuma bergantung sama akal doang, nggak bergantung sama akal doang. Ada hal-hal gitu yang kita percayai, yang kita yakini, begitu, yang kita imani. Alhasil, dan hal yang semacam ini mau percaya boleh, nggak percaya juga nggak merusak iman. Tidak merusak iman, enggak jadi masalah. Makanya disunahkan, intinya disunahkan. Mau pakai air Zam-Zam, enggak pakai air Zam-Zam, mau pakai air apa juga boleh. Yang penting adalah waghtasil, mandi di hari Ashura. Wasi' 'alal 'iyal, tawsi' 'alal 'iyal. Ada hadisnya tadi yang sebagaimana rawah min Baihaqi. Al-Baihaqi meriwayatkan gitu, man wasa' 'ala 'iyalih yaum Ashura wasa' Allah rizqahu tul sanatih fi tul sanah. Itu yang meluaskan nafkah kepada keluarganya di hari Ashura, Allah Ta'ala luaskan rizkinya dia sepanjang tahun. Yang sepanjang tahun pengen rizkinya luas, ya, nah itu maka dia luaskan nafkah kepada keluarganya, untuk anaknya, istrinya, keluarganya, ya, ibunya, bapaknya, orang tuanya, berbagi sebab mereka al-aqrabun aula bil ma'ruf. Was tausi'a lil 'iyal wa gallim dhufra, gunting kuku ini udah agak panjang dikit kan, udah agak panjang. Nah simpen tuh buat ntar hari Ashura, jadi ente bisa gunting kuku kan dianjurkannya Senin, Kemis, Jumat. Kalau Minggu bagaimana nih? Hari Ashura gunting itu hari Ashura. Itu juga dianjurkan. Surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas berapa kali? Dianjurkan kalau bisa baca 1000 kali. Banyak banget, maunya berapa ya? Mau 900 boleh, 500 boleh, 400 boleh, 100 boleh. Yang penting jangan ditinggal tuh surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Itu yang dianjurkan oleh para ulama dan oleh para masyayikh. Fa ala kulli hal